Bagaimana tadi kuisnya, ada kendala? Ya, sudah semua submit ya. Jadi infonya kan sudah jelas di soalnya. Semua dikumpul 8.15 terakhir ya. Ada pertanyaan terkait kuis tadi? Bisa dikerjakan ya. Jadi seperti itulah nanti modelnya ya untuk di UTS-nya. Tidak disebutkan dengan metode apa, tidak. Ya, kalian yang tentukan sendiri yang mana yang cocok digunakan. Mungkin dia eksak, coba ternyata tanpa menggunakan eksak juga bisa lebih cepat mungkin ya. Tentukan dan sana kalian bisa mencari menentukan pilihannya mana yang cocok digunakan dan lebih cepat. Dari akan soal kalian bisa dapatkan seperti itu ya. Jadi metakognitifnya seperti itu nanti ya. Oh, soalnya bentuknya seperti ini, sepertinya ini akan lebih tepat. Pindahkan itu, oh bisa ternyata. Oke, untuk hari ini kita lanjut dulu ya ke periode 2 yang non homogen ya. Tapi kita masih bahas dulu yang koefisien konstannya ya. Minggu lalu kan sudah dengan PD homogen koefisien konstan mencari solusi umumnya kan sudah bisa ya. Gunakan persamaan karakteristik kan. Hari ini kita lanjutkan yang bagian non homogen. Ada 2 metode yang akan digunakan, yaitu yang pertama dengan koefisien tak tentu, kemudian yang kedua dengan metode variasi parameter. Nah, pertama kita akan bahas tentang koefisien tak tentu yang lebih mudah ya, tapi lebih terbatas. Nah, sekarang coba kalian cermati dulu koefisien tak tentu itu prinsipnya bagaimana, sebentar dijelaskan ke teman-temannya ya. Coba cek undetermined coefficient ya, itu bisa istilahnya seperti itu kalau di bukunya Krisek ya. Jadi bukunya Pak disesuaikan dengan metode koefisien tak tentu. Itu mudah ya. Kalian coba cermati. Yang penting kalian bisa PD homogen, itu pasti bisa. Tinggal tambahan lagi sedikit ekornya saja ya. Oke, paham ya? Nah, silakan dicermati. Jadi order 2 dengan koefisien konstanta non homogen ya, dengan metode koefisien tak tentunya. Oke, silakan mungkin sekitar 30 menit Bapak rasa cukup itu untuk kalian memahami itu. Nanti kalau ada yang belum paham, silakan bertanya duluan ya. Dia sudah ditunjuk untuk menjelaskan ya, silakan bertanya saja. Oke, silakan langsung lanjut ekspor dulu supaya terbiasa belajar mandiri ya. Kalau nanti Bapak berikan terus, kebiasaan nanti ya. Supaya nanti terbiasa kalian belajar mandirinya dari sumber-sumber yang sudah diberikan dosen. Ayo silakan ya. Izin bertanya, Bapak. Silakan dia. Sampai pukul berapa belajar mandirinya nih, Bapak? 30 menit saja. Mungkin sampai jam 9 aja ya, biar nggak terlalu lama ya. Oke, Bapak. Terima kasih, Bapak. Jam 9 ya, lewat 15 menit. Oke, langsung kita diskusikan ya. Sudah semuanya kembali ke room. Oke. Pertama, metode koefisien tak tentu ya. Prinsipnya gimana? Namanya koefisien tak tentu ya. Ada yang mau menyampaikan atau ada pertanyaan enggak sebelum kita lanjut diskusinya? Ada bagian yang tidak kalian pahami enggak dari metode ini? Silakan.
Oke, berarti tidak ada pertanyaan ya. Ya, tidak ada permasalahan terkait metode koefisien tertentu. Kita bisa lanjut ke metode berikutnya ya. Bisa? Bisa terdengar nggak suara Bapak? Terdengar Bapak. Ya. Bisa kita lanjut ya ke metode berikutnya ya. Sebentar. Bagaimana adik-adik? Bisa lanjut? Bisa Bapak. Oke. Berarti tidak ada masalah ya di metode koefisien tertentu ya, bisa menggunakan semua ya. Bisa ya? Tidak ada pertanyaan ya? Jelas ya? Jelas? Novaria, bagaimana Novaria? Dari saya sudah Bapak, namun saya baru melihat di YouTube untuk beberapa contoh soal nih ke Bapak yang bentuk polinom berpangkat 2 nih ke Bapak. Dari yang dijelaskan di YouTube sudah bisa saya pahami Bapak. Terima kasih Bapak. Oke. Bagus ya. Ya sudah bisa belajar sendiri ya, tidak perlu saya jelaskan lagi ya. Jadi lebih mudah saya ngajarnya ya. Ada lagi? Ada yang belum nggak? Ada yang belum paham? Oke, Bapak yang baca ya. Imade Dwi Pramana. Dwi Pramana. Dwi Pramana. Dwi? Hadir, Pak. Ya, bagaimana? Untuk contoh soalnya saya agak sedikit belum mengerti ke Bagaimana cara soal yang tidak dimengerti? Coba sampaikan. antara
Untuk soal nomor 2 nih, Kak, Pak. Soal nomor 2, soalnya mana? Silakan share screen di mana? Oke. Ini di mana belajar apa tadi? Di mana? Yang ini, Pak, yang orde 2. Diferensial bias orde 2. Oke. Yang lainnya tadi Bapak arahnya apa ya? Ini arahnya apa? Arahnya apa tadi? Di mana? Di mana? Terdengar suara Bapak di mana? Terdengar, Pak? Tadi arahan Bapak apa tadi arahnya? Saya dengarnya yang PDB orde 2, Pak. Itu saja. Nggih. Masa itu saja sih yang Bapak sampaikan? Jikanya tidak sedikit kok Bapak bicara tadi. Yang lain jangan-jangan tidak ada komentar itu pelajarannya juga periode 2 saja ya? Coba Bapak cek nih, cek yang lain ya. Widya Adi, Iwayan Widya Adi. Widya Adi? Iya, Pak. Nah, Widya, tadi Bapak sampaikan apa? Untuk belajar PD order 2 yang non homogen, Pak. Dengan metode apa? Koefisien tak tentu. Oke, itu ya di mana ya? Dia ada pertanyaan nih dia. Dia ada pertanyaan? Dari saya belum, Bapak. Belum. Iya, Sudah Pak. paham menggunakan metode tertentu. Lumayan, Pak. Nah, bagaimana prinsipnya menggunakan metode tertentu itu dia? Untuk bagaimana, Pak? Bisa diulang? Bagaimana prinsip penggunaan metode tertentu ini? Misalnya Pak kasih PD ya. Bentar, saya screen dulu ya. Ya, tadi ada. Misalkan Bapak punya PD ini Y double aksen tambah 3Y aksen tambah 2Y sama dengan misalkanlah 2T misalkan. Oke. Bagaimana prinsipnya penggunaan metode tertentu ini? Kebiasaan tertentu ini menyelesaikan PD udah 2. Langkah pertama dilakukan apa? Mencari solusi homogennya, Pak. Oke, langkah 1 adalah Mencari solusi homogen. Oke. Setelah itu yang kedua, mencari apa?
yang mana Y. Mencari YP-nya, Pak. Mencari solusi partikular ya. Namanya YP. Nah, cara mencari solusi partikular inilah yang kita bedakan. Ada namanya metode koefisien tak tentu yang akan kita pelajari hari ini. Kemudian yang kedua, metode variasi metode ya. Oke. Untuk metode koefisien tak tentu, dari mana kita menentukan YP-nya? YP itu bagaimana kita membuat YP-nya? YP-nya berupa apa? Berupa dugaan ya. Dugaan dilihat dari bagian dilihat dari bagian non homogennya ya. Dan YH. Sebenarnya YH-nya berpengaruh ketika kita menentukan padugaannya. Lanjut Widya sebagai narasumbernya sekarang ya, yang sudah sebagai praktisi tadi ya, sudah latihan ya. Kalau PD-nya Y double ASN plus 3Y ASN plus 2Y, langkah-langkah sama dengan 2T, langkah-langkahnya gimana? Pertama mencari solusi homogen. Bagaimana mencari solusi homogennya? Ya, silakan Widyadi. Pertama-tama kita cari persamaan karakteristiknya, Bapak. Oke, PK-nya adalah Y kuadrat, jangan pakai Y. R kuadrat, Oke. R kuadrat ditambah 3R, ditambah 2, sama dengan 0. 0 ke 2T. 0, Pak. Oh ya, itu karena pertama itu mencari solusi homogen. Solusi homogen berarti PD-nya adalah Y double aksen tambah 3Y aksen tambah 2Y sama dengan 0. PK-nya itu, R-nya berapa nih? Faktorkan bisa kan? R plus 2 sama R plus 1, Bapak. R plus 2, R plus 1. Berarti R-nya? Negatif 2 dan negatif 1. Simpulannya dapat YH-nya apa? Y1, E pangkat apa? Masih di mute, Widyadi. C1 pangkat E, C1 E pangkat min 2X, Bapak. Min 2. Jangan. X apa T? T, Bapak. Ya, ikuti ya, bagian non homogennya ya. Tambah C2 C2 E pangkat min T. T. Sudah ketemu YH, oke. Sekarang baru kita membuat YP. Dugaan untuk YP, kita kan melihatnya di bagian non homogennya kan. Y double aksen tambah 3Y tambah 2Y sama dengan 2T.
Nah, ini berupa apa? Polinomial ya. Derajat 1 ya. Jadi kalau dia polinomial derajat 1, dugaannya apa? Apa? Y sama dengan AN X pangkat N, Bapak. X pangkat N. Ini derajat 1, udah ada loh derajatnya. Jangan pakai N lagi. Polinomial derajat 1 harus sampai ke bagian konstannya ya. Berarti dugaannya adalah YP sama dengan pakai huruf kapital ya. AT ya, bukan X ya, tapi AT ya. Karena kan 2T, variabel bebasnya T. AT tambah walaupun di sini, walaupun di bagian bagiannya tidak ada konstanta, tetap ya ini ya. Tetap dugaannya adalah polinomial derajat 1 juga. AT plus B. Nah, jadi YP-nya adalah dugaannya ya. AT tambah B. Inilah mengapa dinamakan koefisien tak tentu. Karena koefisiennya belum diketahui, ya, A dan B-nya belum diketahui. Itulah yang kita cari. Nah, YP asalnya apa? Jadi A, Bapak. A. YP double asalnya 0. Nah, ini yang kita gunakan bawa ke PD-nya. Sehingga dapatlah 0 ditambah 3A tambah 2 kali AT tambah B sama dengan 2T. Masuk ke aljabar kesamaan polinomial. Sehingga dapat 2AT ditambah 3A tambah 2B sama dengan 2T. Di sini kita dapatkan ini yang konstanta, ini yang derajat 1, 2A sama dengan 2, A-nya sama dengan 1. A-nya 1, kemudian 3A tambah 2B sama dengan 0, A-nya 1, 3 tambah 2B sama dengan 0, dapat B-nya sama dengan negatif 3/2. Udah selesai, dapat YP. Jadi YP-nya adalah T min 3/2. Solusi umumnya Y sama dengan tadi YH-nya C1 E pangkat min 2T tambah C2 E pangkat min T tambah T kurang 3/2. Sudah ya. Ini gampang ya. Ada pertanyaan? Ini baru satu contoh ya. Ada? Izin bertanya, Bapak. Ya, silakan ya kan. Izin bertanya, Bapak. Ya, silakan. Sudah Pak terdengar enggak? Ya. Terdengar, Bapak. Dengar ya? Sudah, Bapak. Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Deuma Dewi Kanjayanta Kardika dari kelas 3C Pendidikan Matematika. Jadi di sini saya ingin bertanya, Bapak, apakah Y homogen itu akan selalu ditambah dengan Y partikular, Bapak? Mungkin sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih, Bapak. Oke, terima kasih BK. Jadi solusi umum ya, adalah Y sama dengan YH tambah itu ya, itu solusi umumnya. Kalau YH-nya kita substitusikan ke PD-nya, pasti kirinya jadi 0. Ya, pasti bagian
ini dia akan menjadi 0. Karena kan solusi homogen itu adalah solusi dari ini. Sehingga tinggal YP-nya saja yang berpengaruh untuk bisa menghasilkan artinya. Gitu ya, kan? Baik Bapak, terima kasih atas penjelasannya Bapak. Oke. Ada lagi pertanyaan? Mohon izin bertanya, Bapak. Ya, siapa ini? Saya Nila Ayu, Bapak, dari kelas 3B. Oke, silakan Ayu. Di sini untuk YP yang AT ditambah B itu bentuk RX yang bagaimana saja menggunakan YP seperti itu, Bapak. Karena materi yang sebelumnya saya pelajari bentuk yang AT plus B itu tidak ada, Bapak. Tidak ada ya? Benar, tidak ada. Mungkin belum dapat saya baca. Itu polinomial. Ada polinomial kan? Ada, Bapak. Gimana bentuk polinomial di yang Ayu baca? Gimana? Jika Rx-nya bagian homogennya ya adalah polinomial berderajat n, maka YP juga polinomial berderajat n, itu kan? Mungkin yang di sumbernya X ya. Pertanyaan Ayu T-nya itu ya. Iya, Bapak. Untuk bentuk RX-nya kalau Lihat variabel bebasnya ya. Kalau di sini T ya. Dia ikut T juga. Jangan X dipakai. Ikuti variabel bebas di PD-nya. Apanya yang Ayu maksud? untuk 2T itu, Bapak, misalnya RX. Jangan RX lagi, di T. RT jadinya. RT itu kan 2T di sini. Kenapa dia bisa menggunakan AT tambah B ini, Bapak, saya belum mengerti. Nah, 2T ini termasuk apa? Jenisnya apa? Polinomial. Derajatnya berapa? Derajat 1. Ini apa nih? Oh, enggak, Bapak. Karena derajat 1 itu mungkin saya lupa. Tapi yang materi yang saya pelajari itu bukan YP-nya itu bukan AT tambah B, Bapak. Apa ya di sana? YP sama dengan AN X pangkat N ditambah AN kurang 1. Dan seterusnya. Yang enggak, Bapak, seterusnya. N-nya berapa jadinya? N-nya 1. Nah. Oh, enggak, Bapak. Udah ya? Udah, Bapak. Terima kasih, Pak. Nah, itu juga kadang-kadang kita perlu hati-hati. Mengapa? Ketika munculnya adalah Rx, misalkan, X pangkat 4, misalkan Rx-nya ya. Berarti YP-nya apa? Apakah YP-nya Bapak pakai ABCDE ya? Biar gampang, biar pakai indeks lagi ya. A kapital lah pakai ya. Apakah YP-nya AX pangkat 4 saja? Tidak, Bapak. Tidak ya. Sampai 0 ya. AX pangkat 4 tambah BX pangkat 3 tambah CX kuadrat tambah DX tambah E. Itu ya. Sampai ke 0. Sampai ke X pangkat 0. Sampai konstanta. Ya. Sebab kalau kalian hanya pakai ini, kemungkinan tidak akan ketemu. Contoh saja tadi, kalau kita hanya pakai AX saja, ini kan tidak bisa muncul dia kan. Pasti akan jadi masalah di sana ketika kalian mencari. Ada ketidaksamaan yang muncul di sana. Paham ya? Di polinomial ya. Sampai akhir ya, jangan separuh saja. Walaupun nanti misalkan yang lain Rx sama dengan X
kuadrat tambah 1. Oh, ini derajat satunya nggak ada. Berarti YP-nya adalah AX kuadrat tambah B. Salah jadinya ya. Harus lengkap kita buat. Tambah BX tambah C. Kita hanya lihat derajat tertingginya saja. Derajat 2. Oh, berarti derajat 2 kita buat yang derajat 2 juga. Begitu juga, ada juga yang pakai kombinasi ya. Pak lihat kan tabelnya ya. Non homogen. Baca dulu. Ada domain coefficient. Oke, ada. Nah, ini ya. Terlihat ya? Sudah terlihat di screen kalian masing-masing? Sudah, Bapak. Nah, ini yang di bukunya Krisek ya, Pak ambil ya. Jadi ini seperti ini modelnya. Melihat Rx-nya, kemudian pilihan untuk YP-nya apa. Misalkan yang pertama, kalau dia adalah E, memuat bentuk E pangkat sini gamma X, maka pilihan YP-nya juga memuat E pangkat gamma X. Di sini ada C, ada konstanta yang harus kita cari. Determinant coefficient ya. Kalau dia polinomial, mulai dari derajat 0 ya. Kalau dia konstanta, berarti pilihannya konstanta juga. Ya. Kalau dia derajat 1, kita buat derajat 1 juga. Ingat, di sini sampai K0, sampai derajat 0. Ini derajat tertingginya yang kita lihat. Yang di kiri ini artinya bukan Kx pangkat N saja. Kalau ada 2, kita buat 2. Nah. Ini yang dari tingginya N berarti dari N. Ya. Kemudian kalau mengandung cos dan sin, ini cos omega X, sin omega X, maka bentuknya K cos plus M sin. Walaupun hanya satu saja ya, walaupun yang munculnya cos saja, ini tetap kedua-duanya satu paket ini ya. Cos dan sin ini satu paket ya. Kalau muncul cos saja, misalkan di Rx, YP-nya harus kedua-duanya K cos X, M sin omega X. Gitu ya. Kemudian kalau ada perkalian antara E pangkat alpha X cos omega X, sama seperti tadi. Satu paket juga, E pangkat alpha X kali K cos tambah M sin. Satu paket ya, ingat ya. Cos ini satu paket. Apalagi ya? Ini yang trigonometri, ini yang real berbeda kan? Real, muncul E, kemudian trigonometri. Nah, begitu juga untuk perkaliannya. Kalau ada X, E pangkat X, seperti itu juga. Nah, aturannya, ini ada di atasnya. Nah, ini basic rule-nya seperti apa. Jika Rx pada PD-nya itu merupakan salah satu bentuk dari fungsi sebelah di kolom pertama, yang tadi ya. YP-nya ada di sebelah kanannya. Yang tadi seperti ini yang dasar ya. Yang dasar kalau muncul bentuk ini, YP-nya langsung kan. Gampang gitu ya. Yang kedua, yang modifikasi. Jika pilihan YP-nya merupakan solusi homogen, ini ya.
Makanya kita perlu ngecek solusi homogen dulu sebelum buat YP. Nggak bisa langsung YP. Kita harus tetap menentukan YH dulu. Karena apa? Ini yang dimodifikasi rule ini. Jika YP-nya itu, YP yang akan kita pilih, dugaan kita itu sudah menjadi solusi homogen, maka kalikan pilihan kita ini dengan X. Kalau setelah dikalikan dengan X, dia masih solusi homogen, kalikan lagi dengan X. Jadi kali X kuadrat jadinya. Dan seterusnya sampai dia bukan solusi homogen. Nah, sebentar kita akan coba yang ini. Yang ketiga, jika Rx-nya adalah penjumlahan pada kolom pertama, YP-nya juga penjumlahan dari fungsi-fungsi YP yang bersesuaian. Misalnya, di sebelah kirinya itu di Rx-nya adalah E pangkat X tambah X. Maka YP-nya adalah misalnya tadi Rx-nya langsung ke ini ya. Ini kalian bisa cermati aturannya seperti ini ya. Dia ada 3 aturan, yang standar, kemudian yang modifikasi kalau ada yang sama dengan YH, kemudian penjumlahannya juga berlaku. Ya, kita lihat. Misalkan kita punya Rx, itu adalah E pangkat X tambah X, maka YP-nya, tanpa melihat YH dulu ya, dugaan kita yang pertama adalah A E pangkat X tambah, itu jadinya ya. Terlihat ya? Terlihat? Terlihat, Bapak. Oke. Ini datang dari si E pangkat X. B-nya datangnya dari si X. Itu ya. Jadi kalau X hasil penjumlahan, itu juga hasil penjumlahan. Nah, kita akan lihat contoh sekarang nih. Y double aksen plus 2Y aksen tambah Y sama dengan E pangkat negatif X. Nah, sekarang Bapak akan ajak nih adik-adik nih untuk bantu jawab Bapak nih. Oke, ini PD-nya ya. Kita cari solusinya. Ada yang mau? Langsung saja, tidak apa-apa. Salah benar, tidak apa-apa. Yang penting balik mencoba. Bapak tuliskan. Ada yang mau coba, silakan. Oke, dia, silakan dia. Izin bertanya, Bapak langsung nyari solusi partikularnya atau keduanya, Bapak? Kita tidak bisa seperti yang Bapak sebagai tidak bisa langsung mencari solusi partikular tanpa mencari solusi homogen. Karena ada kemungkinan, coba ya, coba kita akan cobakan demokan. Bagaimana? Apa yang terjadi kalau langsung cari solusi partikular? Coba. Nah, berarti solusi partikularnya apa dia? YP-nya sama dengan A kali E pangkat negatif X. X ya. Berarti YP aksen. Lalu YP aksennya negatif A E pangkat negatif X. Oke, YP double aksen. Sama seperti YP-nya, Bapak. Kita masukkan ini. PD-nya. Masukkan ya. Jadi A E pangkat negatif X tambah 2 kali negatif A E pangkat negatif X tambah Y A E pangkat negatif X sama dengan E pangkat negatif X. Ya. Apa akibatnya? Terus kirinya jadi apa? 0. Oh, kan? Bagaimana kita mencari A-nya kalau kasusnya endingnya seperti ini? Nah, itu ya. Tapi dugaan kita salah jadinya. Dugaan YP kita itu pasti salah. Mengapa?
orang munculnya 0 sama E pangkat min X, gimana cara kita hitungnya? Dari sini mengindikasikan bahwa 0 ini adalah salah satu solusi homogennya. Karena setelah disolusikan, ruas kirinya menjadi 0. Ya. Itulah perlunya kita mencari YH dulu. Jadi kita cari solusi homogen. Yuk, gimana cari solusi homogennya? Oke, terima kasih dia. Kita coba berikan kesempatan ke yang lainnya. Ada yang mau coba? Cari solusi homogen? Jawab, Bapak. Silakan, Cipta Zana. Izin jawab, jadi solusi homogen itu kita misalkan R, bentuknya R kuadrat ditambah 2R tambah 1. TK-nya ya. Itu Y, tapi 2Y-nya, Bapak. 2Y. Terakhir ya. Y, sorry. Y ya. Berarti R kuadrat ditambah 2R tambah 1 sama dengan 0. Sorry. R tambah 1 sama dengan 0. Sehingga nanti R-nya itu R-nya kembar, jadinya R sama dengan min 1. Oke, R plus 1 ya. Hasilnya, Y-nya. Jadi Y-nya itu C1 dikali E pangkat min X ditambah C2 dikali X dikali E pangkat min X. Nah, itu ya. Sorry, 2-nya ke atas. Udah ya, J2 X dibakar min X. Nah, inilah penyebabnya mengapa tadi ketika kita ngambil YP seperti ini, munculnya 0 di kiri. Oh, ternyata C1E pangkat min X itu solusi homogen. Jadi supaya tidak terjadi seperti ini lagi, kita harus kalikan dengan X. Jadi YP-nya kita pilih adalah AX. Ternyata setelah kita lihat, oh dia juga solusi homogen. Kan? AX ya bukan juga solusi homogen. Masih solusi homogen dia kan. Kalau ini kita gunakan, pasti akan 0 lagi di kiri. Ya. Oh, kalau begitu, jangan ini YP-nya. Kita perlu kalikan lagi dengan X. Jadinya, itu ya. Coba muncullah AX kuadrat F pangkat min X. Nah, turunannya apa? Biasanya apa ya biasanya? 2X E pangkat negatif X 2X dikurangi 2X. Oh, 2AX. oh 2AX E pangkat negatif X dikurangi AX kuadrat E pangkat negatif X. Balasan. Dua A E pangkat min X min 2AX ya. Ya. Dikurangi yang ini kan. Kurangi YP aksan ya. Kurangi 2AX E pangkat min X kalau salah disampaikan ya. Nah, coba cek, benar masalah. Cek ya, benar nggak? Benar, Bapak. Ada. Jadi ini pasalkan dulu 2x kuadrat E pangkat min X dikurangi 4AX E pangkat min X tambah 2A. Sorry.
kedua ini A, sorry. 2A E pangkat min X. Kita akan jumlahkan ini bentuk PD-nya tadi, ini ya. Y double aksen tambah 2Y aksen YP tambah YP sama dengan Y pangkat X. Masukkan semuanya. Sambil cek ya. Jadi silakan cek juga. Sudah Pak salah hitung. AX kuadrat E pangkat min X kurangi 4X E pangkat min X tambah 2A 4AX ya. 2A E pangkat min X ya. Tambah 2 YP aksen. Langsung Pak kalikan ya. Min 2 AX kuadrat E pangkat min X tambah 2 AX E pangkat min X. Terakhir, YP. Oke, sama dengan E pangkat min X. Ya, sekarang sederhanakan yang ada X kuadratnya hilang ya. Ini min 2A. Ini 1, ini juga 1. Hilang. Ada X-nya. Min 4. Ini plus 2. Jadi min 2. Min 2A X E pangkat min X. Sorry, ada yang salah ya. Mana salahnya Yang ini? salah, Pak. Itu harusnya 4 ya. 4. Nah, Ya, Pak. 4 min 4, nah hilang. Bisa cuma nih, 2A, udah habis. 2A ya. Ini hasilnya ya. E pangkat min X, jadilah dia A sama dengan setengah ya. Jadi YP-nya adalah setengah X kuadrat E pangkat min X. Solusinya umumnya C1 E pangkat min X tambah C2X E pangkat min X tambah setengah X kuadrat E pangkat min X. Oke ya. Ingat solusi homogen itu kalau bentuk umum, solusi homogen itu pasti masih memuat C1, C2. Solusi partikular jangan sampai memuat C. C-nya dia sudah tertentu. Namanya koefisien tak tentu tadi kan. Koefisien itu kita cari berapa nilai koefisiennya sebenarnya, sehingga koefisiennya ini A-nya. Itu ya. Paham ya? Jadi dugaannya itu tetap bergantung pada solusi homogennya. Tidak bisa dikerjakan lebih dulu, tidak bisa. Terus tahu dulu solusi homogennya, baru kita bisa ambil tindakan. Oh, ternyata solusi homogennya, karena dugaan YP yang akan kita gunakan sudah masuk ke solusi homogen, kalikan dengan X. Dari kalikan, oh masih juga, kalikan lagi dengan X. Itu ya. Paham semua ya? Paham, Bapak. Oke, ini banyak sekali variasi-variasinya. Karena kan kemarin di PD homogen, kita kan sudah bicara yang koefisien konstan, itu ada yang solusi umumnya hanya memuat yang dua akar berbeda, itu C1 E pangkat lambda 1X, tambah C2 E pangkat lambda 2X. Ya. Ada yang nanti solusinya E pangkat alpha X kali A sin beta X tambah B sin beta X, sudah itu kan, kalau ada solusi banyak kompleks kan itu kan. Ada juga kalau di akar kembar menjadi bisa 2 E pangkat lambda X tambah C2X. Jadi
Resiprasi ini kalau dihubungkan dengan non homogennya ada banyak pilihan nanti, ada banyak variasi nanti yang bisa muncul. Nah, kelemahan dari metode koefisien tak tentu ini apa? Kelemahannya apa? Apa kelemahannya? Keterbatasannya ya. Keterbatasan Rx yang bisa dia jangkau ya. Kalau muncul Rx-nya adalah 1 per X, kalian nggak bisa kerjakan dengan metode ini ya. Bukan polinomial kan, super X ya. Nggak bisa kita kerjakan dengan metode ini. Jadi terbatas. Yang bisa dia gunakan, yang bisa dia kerjakan adalah polinomial, kemudian eksponen, trigonometri khusus untuk sin dan cos saja. Kalau muncul tangan dia nggak bisa. Muncul kosekan dia nggak bisa juga. Hanya sin dan cos saja. Ini saja. Dan kombinasi antara ketiga ini itu saja. Kalau Rx-nya kombinasi dari ini, maka Y-nya juga kombinasinya. Ya ikut saja ya. Ingat kalau ada repetisi atau pengulangan. Nah, pengulangan dari YH, solusinya adalah kalikan dengan X sampai dia bukan repetisi lagi. Itu saja intinya di PD non-homogen order 2 dengan koefisien konstan. Dengan metode koefisien tertentu ya. Terbatasannya dia hanya bisa mencakup 3 jenis fungsi ini ya. Di luar ini gunakan nanti koefisien variasi parameter yang depan kita akan bahas. Ada pertanyaan sebelum Pak akhiri? Izin bertanya, Bapak. Ya, silakan siapa? Saya masih bingung, Bapak, mengapa tadi Rx yang berbentuk eksponen itu, Bapak, Rx-nya sama dengan A dikali E pangkat minus X. Mengapa bukan E pangkat minus X dikurang 1 ditambah E pangkat X minus 2 gitu, Bapak? Sebentar. Oke. Maksudnya pangkatnya berbeda gitu. Mengapa tidak? Mengapa Iya. pilihannya itu? Mengapa Iya, pilihannya? Bapak. Tadi kan sempat kita coba ya. Mengapa pilihannya A E pangkat min X itu? Nah, ini di eksponen ininya harus sama. Kalau Orlando pakai E pangkat min 2X, tidak akan muncul. Kalau duganya tidak pas, munculnya kan aneh-aneh. Seperti ini misalkan. Kan tidak pas, 0 sama dengan sekian. Muncul. Coba aja nanti ini, misalkan A, E pangkat min 2X, munculkan di sini. Tidak akan nyambung dia. Yang kiri munculnya E pangkat min 2X, yang kanan munculnya E pangkat min X. Ya, koefisiennya nggak bisa jalan. Tidak bisa kita mencari A-nya, karena tujuannya kita mencari A-nya. Sehingga di eksponen pangkatnya harus sama. Jadi itu diperhatikan di tabelnya ya. Baca lagi tabelnya. Nah, dia tadi. Nah, ini. Nah, makanya tabelnya ini jelas. Kalau yang kiri ini gamma X, yang kanan juga harus gamma X. Ya, ada kesamaan, ada pola di sana. Kalau kiri gamma X, kanan gamma X. Kalau kiri N, yang kanan N, kecuali ada repetisi, kalikan dengan N, kalikan dengan N, kalikan dengan N. Gitu ya. Kemudian kalau yang kiri omega X, cos omega X, sin omega X, yang kanan YP-nya juga harus omega X. Kalau sin cos itu di sudutnya. Kalau eksponen di pangkatnya, polinomial juga di pangkatnya. Kalau eksponen di pangkat, nih alpha X, ini juga harus alpha X, harus sama. Kalau trigonometri, cos dan sin di sudutnya. Kalau eksponen di pangkat tertingginya, kecuali ada repetisi. Contohnya ya, Bapak tambahkan lagi sedikit ya. Untuk repetisi yang X, yang polinomial. Sudah muncul notnya ya? Sudah?
misalkan yang biar muncul polinomial kembar ya. Kembar berarti lambdanya harus 0. Oke, 0 dan ini bisa. Salah ya. Y double aksen kurang Y aksen sama dengan T tambah 2E pangkat T. Ya, misalkan seperti ini. E pangkat 2T ya, biar berbeda ya. 2E pangkat 2T, misalkan ini ya. Oh, berarti kita pertama cari YH-nya dulu, kan? Ini bahas singkat ya. YH, tipe K-nya adalah R kuadrat kurangi R sama dengan 0 ya. Jadi dapat R-1 sama dengan 0, R sama dengan 0, atau R sama dengan 1. YH-nya adalah C1 tambah C2 E pangkat T, karena ini T ya. Nah, terus kita punya YH. Dari YP sekarang nih. Nah, ini YP dugaan awal. YP dari sini kita ingin dapatkan YP-nya, karena ini dua bentuk ya. Jadi YP juga gabungan. Kombinasi antara dua bentuk ini. Ada polinomial, ada eksponen. Di JP-nya ini derajat 1 AT tambah B tambah nih 2T C E pangkat 2T. Ini dugaan awal. Nah, ternyata si B ini ya, si B ini sama dengan ini. Si B-nya ternyata sama. Ini konstanta, ini juga konstanta dugaan kita. Jadi dia tidak akan berpengaruh nanti. Ini masuknya dia kan jadi 0, nggak ngaruh dia. Oke, bagi yang masih ragu-ragu, kalian akan coba ini, kalian akan menemukan masalah. Coba ya. YP-nya ini, YP aksen sama dengan A tambah 2C E pangkat 2T ya. YP double aksen sama dengan 0, 4, C E pangkat 2T. Masukkan ke PD-nya, jadi YP 4C E pangkat 2T, YP, double aksen, kurang Y aksen sama dengan T tambah 2E pangkat 2T. P double aksen, kurangi YP aksen, kurangi A, kurangi 2C E pangkat 2T, T tambah 2E pangkat 2T. 4C, ya, ini 4C kurang 2C, 2C ya. 2C E pangkat 2T kurangi A sama dengan T tambah 2E pangkat 2T. Oke, ketemulah C-nya, ini dengan ini. Oh, C-nya 1. A-nya 0 kan? B-nya berapa? B nggak bisa kita tentukan di sana kan? Terus ini ada yang nggak pas. Karena ada T di kiri, T-nya kemana? Ini yang masalahnya. Ini ada T, sini nggak ada T, ada cuma min A aja. Nah, sehingga ini tidak akan mungkin benar. Tidak bisa, ini tidak akan sama. Tidak akan benar sama. Karena yang kiri nggak ada T, kanan ada T. Terus kiri tidak ada T, terus kanan ada T. Salah itu. Gitu ya. Sehingga ini sebenarnya dugaan yang salah. Karena apa? Karena C1-nya ada konstanta di sini. Oh, berarti yang ini yang masalah. Jadi sebenarnya nggak masalah. Ya kan ini kan dua bagian ya. Ini bagian dari si T,
Dari ini, nah sini. Ketika kita perlu mengalihkan dengan T, jangan semuanya dikalikan. Yang kalikan T hanya bagian yang sesuai dengan ini saja. Di sini ya, yang ini. Ini kali T. Jadi YP-nya yang lebih sesuai, yang kemungkinan akan tepat adalah YP adalah kalikan T nih. AT kuadrat tambah BT. Jangan dilanjutkan sampai C. C-nya milik si E pangkat 2, T-nya tetap. Ini jangan dikalikan dengan T, ini saja. Yang satu paket ini ya, yang awalnya AT plus B, kita kalikan dengan T. Kalau tambah konstanta, tidak akan berpengaruh. Kenapa? Karena konstanta sendiri akan menghasilkan 0, karena dia substitusi homogen. Nah, ini angkanya tadi akan menghasilkan 0. Nah, jadi inilah dugaannya lebih tepat. Nah, kita cek. YP aksen adalah 2AT tambah B tambah 2C E pangkat 2T. YP double aksen adalah 2A tambah 4C E pangkat 2T. PD-nya YP double aksen min YP aksen ya, sama dengan T plus 2E pangkat 2T. Substitusikan 2A tambah 4C E pangkat 2T. Semoga tidak salah. Dikurangi YP. YP-nya ini, YP-nya adalah 2AT tambah B. Tambahan ya. 2C E pangkat 2T. Tinggalan. Nah, sehingga kita dapatkan min 2AT plus 2A min B plus 2C E pangkat 2T sama dengan T tambah 2E pangkat 2T. Sama dapat 2C sama dengan 2, C sama dengan 1, kemudian min 2A sama dengan 1, dari sini. A sama dengan min setengah. Sekarang ini, 2A min B sama dengan 0. Jadi B sama dengan 2A sama dengan 2 kali min setengah sama min 1. Nah, lengkap semua ABC-nya. Jadi YP-nya adalah min setengah T kuadrat kurang 1 tambah C-nya 1 T pangkat 2. Oh, sorry. Ada kesalahan ya. Salahnya di mana? Bukan salah sih sebenarnya, tapi sesuatu yang tidak perlu. Ini kok 2C. Oh, bentar. Ini YP-nya ya, sorry. Pak lihat. Benar C ya? Sudah benar ya, karena turunannya. Pak kira YP-nya tadi kita pakai 2C. Jadi AT kuadrat plus BT plus C. Jadi tidak ada kesalahan ya. C-nya tadi 1, berarti pas. Nah, ini YP-nya. Sehingga dapat Y-nya. Kan YH tambah YP. YH-nya tadi. Nah, ini ya. E pangkat T. Sini E pangkat 2T. Jadi aman. Tidak ada pengulangan. Gitu ya. Jadi aman benar tadi. C1, C2. C1 tambah C2E pangkat T kurangi setengah T kuadrat kurang 1 tambah E pangkat 2T.
itu contohnya ya. Ketika ada pengulangan di polinomialnya. Jadi polinomialnya aja, bagian mana yang terulang, bagian itu saja yang kita kalikan dengan variabel bebasnya. Ya. Cukup? Agus Wiryajaya, ada pertanyaan Agus? Tidak ada Bapak. Jadi untuk memperdalam, kalian tinggal latihan saja ya, sendiri ya. Oke. Nah, sebagai ini, untuk pelengkap nanti tugas, di bagian pemodelan belum ya. Pemodelan dengan PDOD 1 ya. Nah, tugas kalian adalah, coba perhatikan semuanya. Tugasnya adalah kalian membuat suatu penyelesaian dari kasus pemodelan dengan periode 1 ya. Soal boleh ambil di mana saja. Tapi penyelesaiannya kalian buatkan dalam dokumentasinya dalam rekaman ya. Dalam bentuk video ya. Jadi kalian jelaskan step by step-nya seperti apa. Oh, soalnya seperti ini, jadi pemodelannya adalah ini alasannya mengapa pemodelan seperti itu akan jelaskan ya. Paham ya? Nanti saya akan berikan contoh satu ya. Saya akan berikan contoh mungkin nanti malam atau enggak besok ya. Waktu pengajarannya 1 minggu. Yang kalian kumpulkan hanya link videonya. Nggak perlu mengumpulkan videonya ya, link videonya saja. Bisa kalian gunakan presentasi, tapi dengan penjelasan kalian sendiri. Bisa kalian juga dengan menggunakan rekaman tangan kalian, sambil menjelaskan. Ada soal, kalian kerjakan. Atau kalau ada yang punya pen tablet, silahkan gunakan sambil menjelaskan, sambil merekam rekaman screen-nya, silahkan. Itu ya. Nanti bisa kalian buka Zoom sendiri, partisipannya sendiri, langsung direkam. Gunakan di sana juga boleh. Jadi silakan gunakan kreasi kalian untuk membuat rekamannya. Yang paling gampang ya rekam seketika kalian mengerjakan di sebuah kertas, masalah. Yang penting bisa terlihat dengan jelas tulisannya. Atau kalau nggak buat presentasinya, kalian ketikkan dulu, kemudian munculkan sambil kalian jelaskan. Paham ya? Izin bertanya, Bapak. Ya. Untuk soal dan juga pembahasannya itu satu soal saja atau lebih dari satu, Bapak? Satu saja cukup. Biar nggak terlalu panjang durasinya ya. Cukup satu saja ya. Baik, Bapak. Terima kasih, Bapak. Ya. Jadi untuk bisa menjelaskan kalian harus paham caranya, gitu kan? Cara mengerjakannya gimana, baru kalian bisa jelaskan. Sudah ya, cukup ya? Oke, kalau cukup, hari ini kita cukupkan dulu semuanya. Nanti kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Ya. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Walaupun tadi tidak saya awali dengan Panjali ya. Saya tutup dengan Dharma Santi. Om Santi Santi Santi. Oke, saya lihat. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak.